Okay, welcome back again, class. In this meeting, we're going to talk about procedure of translation di perkuliahan Introduction of Translation. Jadi kita akan belajar tentang cara penerjemahannya. Ada beberapa teori cara penerjemahan. Oke, tapi sebelumnya kita akan menyepakati dulu istilah. Untuk SL adalah source language, kemudian TL adalah target language. Jadi ketika kita menerjemahkan, kan ada bahan yang kita mau terjemahkan ke dalam bahasa sasaran yang kita mau terjemahkan. Untuk source language kita ada bahasa Inggris, target language kita adalah bahasa Indonesia. Jadi kita menerjemahkan Inggris Indonesia. Nah, cara yang pertama kita bisa menggunakan istilah word for word. Word for word itu bagaimana? Translation based on dictionary. Jadi penerjemahan berdasarkan kamus ya. Jadi contohnya adalah source language-nya I eat rice. Penerjemahannya jadi saya makan nasi. Jadi word for word itu terjemahan kata per kata, yaitu yang seperti dengan kamus. Kemudian kita lanjut kepada cara yang kedua adalah generalization. Apa itu generalization? Definisinya adalah using general term in target language atau using natural term in target language. Jadi kita menggunakan istilah umum agar bahasa itu lebih bisa dipahami. Contohnya ada kata they love that wallpaper ya. Mereka suka gambar itu. Kata wallpaper ini kita harus mencari padanan kata agar reader atau pembaca itu paham, maka padanan kata yang tepat adalah kata gambar. Kalau kita terjemahkan satu persatu, we weren't trapped ya, kita akan terjebak pada peristilahan. Misal kita terjemahkan wall itu dinding, paper itu kertas, berarti kan kertas dinding, padahal yang dimaksud ini bukan kertas dinding, tapi wallpaper itu padanan kata yang tepat adalah kata gambar ya. Oke, kemudian cara penerjemahan yang ketiga adalah substitution. Apa itu substitution? A procedure of translation with replacing in the paralinguistic element. Jadi cara penerjemahan dengan cara mengganti istilah dari bahasa sumber ke bahasa tujuan. Contohnya misal ini ada take the patient to ICU. ICU itu sendiri adalah singkatan dari intensive care unit ya. Kemudian diterjemahkan bawa pasien ke UGD. Jadi kata ICU ini dicari padanan istilah katanya di bahasa tujuan atau bahasa sasaran menjadi UGD, unit gawat darurat. Oke, kemudian cara yang selanjutnya ada cara amplification. Yang model amplification itu bagaimana? Adding detailed information that doesn't exist in source language ya. Jadi amplification itu dia menambah informasi yang tidak ada pada bahasa sumber atau dalam teks yang kita mau terjemahkan. Contohnya I was born in 2002 ya. Saya lahir pada 2002. Nah, di sini ada kata tambahan tahun, padahal di atas tidak ada kata year. Memang amplification itu definisi tadi menerjemahkan adalah adding detail information. Kita menambah kata meski kata itu tidak ada di teks awalnya untuk make the reader understand tujuannya. Kemudian yang selanjutnya ada borrowing. Cara yang terakhir adalah borrowing, taking source word without translation. Jadi kita mengambil bahasa sumber tanpa kita menerjemahkannya. Cara yang seperti ini. Contoh, my brother like to download a song from internet. Kita terjemahkan menjadi saudara laki-laki saya suka download lagu dari internet. Di atas ada kata download, ada kata internet.
apakah kita perlu menerjemahkan, karena memang sebenarnya kata download itu sudah familiar bagi kita semua. Namanya download itu ya kalau istilah bahasa Indonesia mengunduh file atau mengunduh hal tertentu dari internet, itu disebut sebagai download ya. Internet juga tidak terjemahkan karena memang orang sudah familiar atau orang sudah tahu yang di internet itu apa, download itu apa. Jadi kita langsung aja tanpa kita mencari padanan kata untuk bahasa sumber ya. Itu untuk konteks penerjemahan bahasa Inggris bahasa Indonesia. Okay, thank you for this meeting and we'll discuss more in a group, and I hope you enjoy for the lecturing of the day. See you next.